Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini ya menjelang siang ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk mata kuliah manajemen keuangan ya dengan suasana Ramadan di hari pertama ini ya. Sama semua ya Ramadannya ya. Baik, ya sebelumnya juga saya minta maaf ya, maaf batin ya. Mudah-mudahan mungkin selama perkuliahan ada hal-hal yang tidak disengaja, keterlambatan, ketidakhadiran ya. Mohon dimaafkan agar kita menjalankan Ramadan ini dengan hati yang bersih. Baiklah, sesuai dengan perkuliahan kita, jadi sekarang kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok 3 ya. Dari kelompok 3 itu tentang risk and return. Nah, ini karena pekan depan udah jadwal ujian ya. Boleh dijadiin host dulu nggak untuk share screen? Sudah bisa share ya? Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas ASA atau kelompok 3 dari keseluruhan kelas. Yang beranggotakan saya Ahmad Suhaimi, yang kedua Aulia Dika Zahra, ketiga Hamiatul Aliyah Ainul Haq, dan terakhir Listari Maulidimah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja saya serahkan ke pemaparan materi kepada Lestari Maulidimah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan suara saya kedengaran kan? Kedengaran tak? Iya, ada. Yang pertama, saya mau menjelaskan tentang risiko. Risiko itu dapat diartikan sebagai slide-nya. Ya. Risiko itu dapat diartikan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Nah, untuk lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan yang diinginkan. Jadi, kesimpulannya nih, risiko itu merupakan kemungkinan bahwa return sesungguhnya dari suatu investasi akan tidak sesuai dengan return yang diharapkan. Mereplikasikan kemungkinan terjadinya perbedaan antara hasil investasi aktual dengan hasil yang diinginkan. Nah, semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Lalu di sini ada 2 jenis return, risiko. Yang pertama ada risiko sistematis. Risiko sistematis disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi semua perusahaan dan tidak bisa dihindari. Seperti contohnya itu kondisi ekonomi, inflasi, dan perpajakan. Lalu yang kedua ada risiko tidak sistematis. Risiko ini disebabkan faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi unik perusahaan. Contohnya seperti persaingan, pendapatan usaha atau keuangan, dan lain-lain. Next nih. Al? Oh, nggak gerak di... Nggak ada ininya, Tar. Udah ini belum? Ini baru slide 3. Ya, masih slide 3. Oh, bentar. Di aku udah ini sih. Bentar ya. Belum ini juga. Udah keempat. Oh, udah ada. Bagaimana sih sikap investor terhadap risiko?
Yang pertama ada risk aversion atau menghindari resiko. Nah, tipe investor ini adalah tipe investor yang lebih berani mengambil resiko untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar atau imbal hasil tinggi. Nah, investor tipe ini juga bersedia berinvestasi pada produk-produk pasar modal dan perdagangan berjangka. Lalu yang kedua ada risiko neutral atau moderat. Nah, sikap investor pada investor ini berharap kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Intinya, investor risk netral cenderung memilih produk-produk investasi yang dapat mengembangkan uangnya atau peningkatan imbal hasil untuk perusahaannya. Lalu yang terakhir ada risk taker atau konservatif. Nah, tipe investor ketiga ini adalah tipe investor yang berusaha menjauhi resiko. Tujuan utama investor tipe risk averter adalah menjaga nilai uangnya agar tidak terbalap dengan inflasi atau untuk menjaga keamanan modal perusahaannya. Udah ganti ke slide selanjutnya belum ya? Belum. 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 Kok gitu? Nah, udah. Nah, terus kan tadi udah dijelasin ya tentang risk, sekarang kita masuk ke return atau pengembalian. Nah, return ini tuh bisa dibilang dia itu adalah keuntungan atau aliran kas bersih yang diperoleh dari suatu investasi. Nah, return ini tuh jadi salah satu prioritas utama yang dilakukan oleh kebanyakan investor dalam melakukan investasi gitu. Karena kan ini tuh sebagai keuntungan ya, jadi si investor melakukan investasi itu keuntungannya itu disebutnya sebagai return atau tingkat pengembalian. Jadi return ini salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga dia itu sebagai imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Udah ke slide selanjutnya belum ya? Belum. Kok Mungkin masih loading, Al. Tunggu aja dulu. Tapi Alia emang nggak, ini kan Al, slideshow gitu Al. Slideshow ini. Kalau di sini enggak. Slideshow nggak sih? Oh, di aku. Slow ini yang baru masih di slide kelima. Jadi harus di ini dulu. Itu pengaturan share screen-nya kan biasanya macam-macam tuh Al. Coba. Udah ganti sih Al. Nah, sekarang yang ke-6. Nah, lanjut terus di return ini tuh ada komponen-komponennya. Yang pertama itu ada yield atau imbal hasil, di mana yield ini tuh dia itu yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik gitu. Jadi intinya kalau yield ini tuh mencerminkan persentase kas yang diterima investor secara periodik itu pada saat mereka berinvestasi. Nah, contohnya itu kalau misalnya investor berinvestasi pada obligasi gitu. Nah, nanti besar yieldnya itu, besar imbal hasilnya itu dia itu ditunjukin dari bunga obligasi yang dibayarkan. Nah, terus kalau misalnya investor berinvestasi pada saham, nah berarti besarnya yield atau imbal hasilnya itu dia ditunjukin dari besarnya dividen yang diperoleh. Nah, terus yang kedua itu komponen return itu ada capital gain atau untung atau rugi modal. Nah, jadi kalau capital gain ini dia itu keuntungan yang diperoleh dari selisih nilai investasi sekarang dengan nilai investasi yang ditanamkan pada harga periode lalu. Nah, kalau misalnya dia perhitungan dari selisih itu ternyata mengalami kenaikan atau untung, dia disebutnya capital gain. Tapi kalau misalnya ternyata si investasinya itu atau nilai investasinya itu ternyata nurun atau mengalami kerugian, dia disebutnya capital loss kayak gitu. Nah, terus dari dua tadi itu ada yang namanya total return, di mana total return itu tuh adalah keseluruhan dari suatu investasi dalam periode tertentu. Jadi cara nyari return itu tuh dari imbal hasil yang tadi atau yield ditambah capital gain atau capital loss kayak gitu. Nah, terus udah ganti belum? Belum. Belum. Nah, udah.
Nah, terus dalam return ini ada yang namanya tingkat pengembalian. Nah, tingkat pengembalian itu tuh dibagi jadi dua. Yang pertama ada expected return atau return ekspektasi. Di mana return ekspektasi ini tuh dia itu tingkat pengembalian yang diinginkan investor yang di masa depan gitu. Jadi investor ini tuh sebelum berinvestasi itu mereka udah nentuin dulu nih, menganalisis dulu tingkat pengembalian yang akan dia dapetin di masa yang akan datang pada saat dia berinvestasi itu segimana gitu. Nah, nilainya tuh berapa. Nah, itu yang dinamainnya expected return atau tingkat pengembalian di masa depan yang diharapkan oleh investor. Nah, tingkat pengembalian ini tuh expected return ini tuh sangat dipengaruhi oleh prospek perusahaannya di masa yang akan datang gitu. Jadi kalau misalnya semakin prospek perusahaannya bagus, berarti ekspektasi untuk itunya pun akan terrealisasi lebih baik gitu. Nah, terus selain expected return tadi, kan seorang investor kan pasti mengharapkan tingkat pengembaliannya yang tinggi dalam udah menentukan jumlah tertentu di masa depan. Nah, ketika investasinya itu udah selesai dan keuntungannya tuh udah dia dapetin, nah ini tuh keuntungan ini tuh disebut yang namanya return realisasi tadi. Jadi kalau misalnya tingkat pengembalian yang udah didapetin atau keuntungan yang udah didapetin ini, dia disebut yang namanya realized return atau tingkat pengembalian aktual atau return yang telah terjadi. Nah, realized return ini tuh dihitung berdasarkan data pengembalian historis. Dan return realisasi ini tuh penting karena dia juga bakal digunain untuk mengukur kinerja perusahaannya gitu. Karena kan semakin ternyata tingkat pengembalian yang telah terjadinya semakin baik, berarti kan prospek perusahaannya juga akan tercermin baik kan. Nah, jadi si return realisasi ini tuh akan mengukur kinerja perusahaan dan dia pun akan menjadi tolak ukur untuk return ekspektasi di masa mendatang gitu. Jadi si realized return ini tuh akan menjadi dasar penentu untuk investor menentukan return ekspektasi dia di masa yang akan datang kayak gitu. Nah, itu dari tingkat pengembalian. Nah, terus selanjutnya ada tingkat pengembalian yang diinginkan investor yang akan dijelasin sama Aul. Aul ada nggak ya? Aulnya nggak ada di room kalau nggak salah. Coba lihat. Iya, kayaknya belum ada deh. Oh iya nih, Aulia bentar. gitu. Dia baru ini. Belum ada. Baru masuk Aul, benar. Aul udah ada belum ya, Ul? Cek. Mana ada? Masuk, Ul. Selanjutnya tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Yang pertama, tingkat pengembalian yang diinginkan investor dapat diartikan sebagai tingkat pengembalian minimum yang diperlukan untuk menarik investor agar membeli atau memegang surat-surat berharga tertentu. Yang kedua, investasi akan dilakukan hanya jika harga pembelian cukup rendah bila dibandingkan dengan arus kas masa depan yang diinginkan, sehingga dapat menyediakan tingkat pengembalian yang lebih besar atau sama dengan tingkat pengembalian yang kita inginkan. Yang ketiga, memisahkan tingkat pengembalian ke dalam komponen dasarnya dengan K sama dengan KRF ditambah KRP.
Kak, di sini sama yaitu tingkat pengembalian yang diinginkan investor. KRF itu tingkat pengembalian bebas risiko. KRP itu sama dengan premi risiko. Yang keempat, kondisi di mana tingkat pengembalian diperlukan untuk berubah, yaitu saat yang pertama, suku bunga bebas risiko berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Yang kedua, beta saham dapat berubah. Dan yang ketiga, penolakan investor terhadap risiko dapat berubah sebesar tingkat pengembalian atas surat-surat berharga. Hubungan antara risk and return yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Nah, jadi intinya dalam investasi itu ada yang namanya hukum investasi, yaitu high risk high return and low risk low return. Di mana jadi kalau misalnya risikonya semakin besar, maka semakin besar pula kemungkinan keuntungan yang dapat diperoleh. Sedangkan kalau misalnya risiko investasinya itu semakin kecil, maka semakin kecil pula potensi keuntungannya. Nah, makanya hubungan antara risk and return itu dia bersifat linear atau searah. Jadi karena kalau misalnya resikonya semakin tinggi, maka tingkat pengembaliannya pun semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Kayak gitu. Ini slide-nya yang mana ya sekarang? Slide 10 Konsep Al. dasar. Oh, yang itu. Yang tadi udah dijelasin. Nah. Ya udah. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Suhaimi. CAPM atau Capital Asset Pricing Model, pengertiannya, CAPM ini pertama kali diperkenalkan oleh Trenor 1961, Shep 1964, dan Littner 1965 mengungkapkan bahwa CAPM merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Sederhananya, pada CAPM risk and return berhubungan positif dan linear. Artinya, apabila semakin besar risiko investasi tersebut, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jika berpikir rasional, kita akan memilih investasi yang berisiko tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Sensitivitas sekuritas itu tadi yaitu risiko sekuritas itu sendiri yang dilambangkan dengan beta. Terus perhitungan yang biasa ditemukan pada CAPM itu kadang bias, seringkali ditemui ketika sensitivitas sekuritas terhadap portofolio pasar bernilai negatif. Karena dalam investasi tidak ada risiko sistematis. Apabila bernilai negatif, maka hubungan risk and return menjadi negatif linear. Begitupun sebaliknya. Dengan demikian, berhati-hatilah dalam memilih portofolio pasar yang benar-benar dapat mewakili sampel. Terus, capital asset pricing model dalam pembentukan model. Yang merujuk pada asumsi yang digunakan, maka CAPM hanya berisiko sistematis atau market risk yang diperhitungkan sebagai tingkat risiko. Jika digambarkan dalam grafik, maka seperti ada sumber Husnan 2015. Yang pertama,
Nomor 1 itu perhatikan titik M, merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar sebesar E res M dalam kurung R dan M. Dengan risiko sebesar beta M sama dengan 1. 2. Security Market Line atau SML merupakan garis pasar sekuritas yang menunjukkan bahwa risk and return berhubungan positif linear. Itu yang kedua, garis serong. Perhatikan lagi pada SML itu sebelah kiri titik M, semakin kecil risiko sistematis beta B, maka expected return portofolio atau sekuritas tersebut akan semakin kecil. Sementara itu, sebelah kanan titiknya pada titik M menunjukkan bahwa semakin besar beta B, maka expected return portofolio atau sekuritas tersebut akan semakin besar, semakin tinggi. Yang ketiga, RF merupakan risk free rate atau disebut pula sebagai investasi bebas risiko. Di Indonesia, RF ini dapat diwakilkan dengan suku bunga deposito atau Bank Indonesia Rate. Perhatikan posisi RF pada nomor 3 sebelah kiri. Berada pada B sama dengan 0, beta sama dengan 0. Selain itu, SML ini dimulai dari titik RF, itu garis yang titik-titik, sehingga RF merupakan intercept dari SML. Yang keempat, risk premium atau risk premium merupakan selisih dari expected return market dengan risk free rate. Coba gambar nomor 4 yang garis titik besar itu yang satu antara 1 dan 3. Hal ini menandakan bahwa risk premium merupakan kelebihan yang akan diterima investor apabila berinvestasi pada aset berisiko dengan risiko sebesar beta. Terus, sehingga risk premium merupakan slope dari SML. Begitulah yang dapat kami jelaskan. Apabila ada pertanyaan, silahkan angkat tangan atau melalui chat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara Abdus ada gak? Ada, Dus. Perkenalkan, nama saya Abdus Salam dari AS 2019A. Izin bertanya, sebenarnya diversifikasi dalam investasi itu apakah mempengaruhi terhadap resiko atau bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi resiko kita dalam berinvestasi? Tidak. Tadi apa, Dus? Bisa diulang nggak, Dus? Agak ini. Kalau cepat, Dus. Apakah diversifikasi dalam investasi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi resiko dalam berinvestasi? Baik, apakah ada yang lagi? Ada lagi yang lain? Dikumpulin dulu aja kali ya. Iya. Mas Kelvin, mau nanya?
Afwan Ustadz, ada teman saya yang belum di admit. Sudah ya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Sambil jawab aja kali, Al. Jawab aja dulu yang habis ya. Iya. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya apakah diversifikasi itu bisa mengurangi resiko kan dalam investasi. Nah, diversifikasi ini tuh kan dia itu tuh sangat bisa mengurangi resiko gitu. Tapi resikonya ini tuh jadi diversifikasi ini tuh cara yang efektif untuk mengurangi risiko investasi saham dalam jangka panjang. Nah, risiko yang dimaksud ini tuh adalah risiko yang tidak sistematis. Tadi kan ada yang sistematis sama tidak sistematis kan risiko. Nah, untuk diversifikasi ini tuh dia itu bisa mengurangi di risiko tidak sistematis, di mana risiko tidak sistematis ini tuh yang dipengaruhi oleh si kondisi perusahaannya kan tidak sistematis tuh. Nah, dengan cara melakukan pembentukan portofolio investasi. Jadi contohnya itu kan kalau dari risiko tidak sistematis itu risiko kegagalan dalam perusahaan atau risiko finansial, risiko manajemen. Nah, dengan melakukan diversifikasi portofolio ke beberapa saham itu, maka jika kinerja suatu saham di portofolionya itu sedang buruk, maka dia itu akan tergolong dengan kinerja saham lainnya yang memiliki kinerja bagus, sehingga akhirnya itu kalau dengan melakukan portofolio itu dapat mengurangi resiko kerugian yang terlalu besar kayak gitu. Nah, terus sebenarnya melakukan diversifikasi portofolio juga emang efektif untuk mengurangi resiko kerugian, tapi diversifikasi yang salah juga kalau misalnya diversifikasi salah juga tidak bagus untuk performa portofolio investasinya. Nah, maksudnya diversifikasi yang salah itu, jadi diversifikasi yang dilakukannya tuh masih dalam satu sektor bisnis yang sama atau mungkin didiversifikasinya tuh dengan membeli terlalu banyak saham kayak gitu. Jadi dengan caranya diversifikasi itu dengan mengatur banyaknya saham dalam portofolionya gitu. Jadi didiversifikasi gitu. Jadi kalau jawabannya itu sangat efektif untuk mengurangi resiko, tapi resiko yang tidak sistematis kayak gitu. Jadi diversifikasinya itu tadi harus di berbagai sektor mungkin ya. Jadi jangan misalkan ngediversifikasi itu di sektor keuangan kita beli sahamnya tuh misalkan BBCA, BBRI, BRIS dan sebagainya itu tidak boleh. Tapi kita harus melakukan diversifikasi, ngebaginya itu ke beberapa sektor misalkan pertambangan, keuangan gitu. Iya, jadi merata juga gitu. Oke. Makasih. Siap. Ada pertanyaan lagi? Terakhir, apakah ada lagi pertanyaan? Gimana Ustadz? Tutup aja apa gimana? Gimana, nggak ada yang nanya lagi? Habis mau nanya lagi deh. Ya, silakan. Apa namanya? Tadi takutnya ini mungkin udah kejelasan juga atau belum, tapi apa namanya harus pengen nanya. Ada nggak sih beberapa
analisis mungkin ya, atau kita itu bisa tahu tingkat resiko ini gede atau besarnya itu dari apa aja gitu. Atau mungkin takutnya tadi mungkin jaringan saya lagi jelek, terus udah kejelasin mungkin, tapi gak apa-apa mungkin itu saya bertanya tentang itu. Oke, Mas Idris. Tadi maksudnya resiko yang dapat didiversifikasi itu maksudnya seperti apa ya? Jadi penjelasan tentang diversifikasi itu maksudnya seperti apa ya di kelompoknya presentasi itu? Kalau ini ya, saya izin jawab ya Pak, kalau misalnya ada salah boleh diperbaiki. Jadi kalau misalnya dilihat dari pengertian diversifikasi ekonominya sendiri, itu kan usaha penganeka-ragaman produk atau lokasi perusahaan yang dilakukan suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan sehingga arus kas perusahaan dapat lebih stabil. Nah, kalau misalnya diversifikasi, jadi kalau misalnya diiniin ke diversifikasi di risk and return ini, jadi diversifikasi ini tuh salah satu teknik yang digunakan untuk mengurangi resiko dengan mengalokasikan antara beberapa instrumen finansial, industri atau sektor-sektor lainnya gitu. Jadi untuk mengurangi resiko investasi itu dengan cara mengalokasikan si beberapa instrumen dengan caranya tuh dengan diversifikasi portofolio gitu. Jadi mengatur banyak saham itu dalam jadi portofolio sahamnya itu jadi diatur lagi gitu dari beberapa sektor kayak gitu mungkin Pak. Mungkin temannya ada yang bantu. Di slide-nya ada penjelasannya nggak tadi ya di slide-nya? Kayaknya nggak ada ya. Iya, kalau di slide tadi nggak ada di penjelasannya sih Pak. Terus kaitannya dengan ini perhitungannya apa aja ya tadi ya? Perhitungan yang kaitannya dengan CAPM-nya seperti apa nih CAPM-nya? Tentang diversifikasi itu. Mungkin melakukan ini Pak, bentar Pak.
Dispresiasi kan dispresiasi risiko berarti penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan untuk mengurangi kemungkinan risiko yang akan dihadapi. Risiko itu kelihatannya ada di mana? Jadi CAPM itu sebenarnya untuk menghitung apa ya? Mengestimasi dari indeks. Mungkin perhitungan ini Pak. Gimana ya jelasinnya? Kan ada dari indeks saham ESG, IHSG. Itu kadang dia naik, kadang dia turun. Nah, mungkin melihat dari sisi setiap waktunya itu. Apakah dia positif linear atau negatif linear. Jadi ketika linearnya itu bernilai negatif atau turun, biasanya investor itu melihatnya kadang ada ada peluang, apakah berani menentukan untuk membeli atau tidak. Karena setiap investasi memiliki risiko yang besar juga. Apa berani membeli atau tidak membelinya itu dilihat dari apanya? Ketika turun biasanya para investor membeli, Pak. Jadi harga dari saham itu relatif murah, dan jika pada CAPM ini kalau secara teori kenapa orang mau membeli produk investasi itu? Nah, itu karena apa? Ya, kalau secara teori ya atau secara model CAPM ini tadi misalnya gitu. Jawabnya dengan model CAPM ini coba. Kenapa dia mau membeli saham tadi misalnya? Dan yang naik. Iya, jadi ini apa kan CAPM itu kan digunakannya tuh untuk nentuin harga suatu aset atau keuntungan minimum yang dia itu dipertimbangkan dari resikonya. Nah, jadi dengan adanya CAPM ini tuh para investor tuh bisa tahu gitu. Jadi keuntungan yang akan dia dapat pada saat dia berinvestasi atau expected return-nya tuh, tingkat pengembaliannya tuh segimana tuh. Jadi dia tahu gitu dari CAPM ini. Jadi dengan dia tahu CAPM ini, jadi itu jadi salah satu dasar atau alasan dia ingin berinvestasi kayak gitu mungkin, Pak. Ya, jadi apa CAPM itu apa? Definisinya apa dia tadi? Tujuannya apa? Itu, jadi model yang digunakan untuk menentukan harga suatu aset atau keuntungan minimum yang disyaratkan dengan mempertimbangkan resikonya. Artinya mana nih slide-nya? Oh, slide-nya, Pak. Jadi intinya dalam dalam menentukan harga atau asetnya itu tuh, itu dipertimbangkannya tuh dari resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Jadi kan pada CAPM ini tuh risk and return-nya itu berhubungan positif sama linear. Jadi artinya kalau misalnya besar resikonya itu punya semakin besar investasi tersebut resikonya, maka investor pun akan pasti mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi gitu, karena mereka udah istilahnya tuh memberanikan diri gitu untuk mengambil besar sih. Investor pun pasti akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Nah, untuk menentukan ini itu tuh mereka para investor itu bisa lihat dari CAPM ini gitu. Coba yang di bawahnya, ada slide yang di bawahnya. Ini ya.
Udah ada belum? Ya, jadi sudah. Jadi kan intinya gitu ya. Maksudnya kan kalau kita menjelaskan dengan model CAPM gitu ya. Intinya apa sih yang diinginkan investor? Membaca dengan model ini sebenarnya apa yang intinya diharapkan oleh investor? Kalau investor melakukan investasi, ya, artinya sudah resiko apa aja sih yang ada ketika melakukan investasi itu gitu? Resiko apa saja yang ada? Ini rumusnya nggak ada ya ini di CAPM. Gimana Pak? Afandi, saya suaranya putus-putus Pak. Jadi ketika investor itu melakukan investasi gitu ya, nah kan dia sudah menyadari resiko apa saja yang akan dihadapi oleh investor ini. Gitu. Nah, terus kenapa dia memutuskan untuk membeli produk investasi itu? Ya, gimana coba? Kalau kita lihat di sini tadi rumusnya CAPM itu apa rumusnya CAPM? Atau rumusnya kalau kita melakukan investasi ya. Kalau yang sudah pasti resikonya tidak bisa dihindarkan apa itu? Resiko yang sistematis Pak, yang kayak dari risiko inflasi atau kayak kebijakan-kebijakan pemerintah kayak gitu. Nah, itu ditunjukkan di mana tuh resiko yang sistematis itu? Bisa terlihat di mana? Biasanya terlihat di apa? Atau kita ukurnya dengan apa oleh para investor itu? Di mana di sini? Coba di dalam gambar ini resiko yang sistematis itu ada di mana? Sistematis artinya udah pasti ada gitu ya? Iya. Yang tidak bisa dihindarkan. Ya, coba ini tadi apa sih gambarnya? Ini titik M merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar. Ya, sebesar ERM. Berarti kan ini expected return ya. Mana nih nomor 1 katanya gitu ya, expected return. Ya kan? Resikonya sebesar berapa nih beta market? Beta market yang mana? Ya. Kemudian security market line merupakan garis pasar sekuritas yang menunjukkan bahwa risk dan return berhubungan positif linier. Berarti kalau berhubungan positif linier, ini ya dari mana? Dari positif linier ini berarti yang ke kanan ini ya. Hanya bisa tulis. Saya bisa nulis. Jadi coret-coret ya biasanya. Oke, nggak apa-apa. Nah ini ya, jadi ini ya, yang garis ini ya, maksudnya ini yang garis security market line ya, yang garis 2 ini kan berarti. Nah itu kan di sini menunjukkan hubungan positif, risk dan return menunjukkan hubungan positif. Artinya apa? Artinya return ini kan sumbu apa yang tegak ini sumbu apa? Sumbu X atau sumbu Y? Ini Y kalau yang tegak. Y ya. Jadi expected return ini adalah sumbu Y. Kemudian ini apa nih? Beta
risk, ya kan? Nah, berarti kalau grafiknya garis lurus seperti security market line yang nomor 2 ini, ya, berarti dia garis lurus. Artinya apa? Cara membacanya semakin tinggi beta ya, atau resiko. Nah, ini kan semakin tinggi beta atau resiko, maka expected return-nya juga akan meningkat. Baca tabelnya, grafiknya. Ya, dan berhubungan positif. Berhubungan positif kan berarti betanya naik, berarti expected return-nya juga naik, resikonya naik, return-nya akan naik. Nah, gitu ya. Nah, kemudian nomor 3 apa nih? Nomor 3 itu adalah risk free rate, ya, atau disebut pula sebagai investasi bebas risiko. Nah, ini tadi yang apa, sistematis ya. Nah, ini adalah risiko yang pasti timbul, yang pasti muncul. Makanya dia security market line-nya itu tidak mulai dari titik 0, gitu ya, tapi dia mulai dari dari titik RT ini ya, RF, maaf ya, ini dari risk resiko investasi bebas resiko, gitu ya. Nah, jadi dia muncul dari sini, gitu ya. Jadi meskipun tidak ada bebas resiko, dia tetap ada. Kemudian ditambah dengan risk premium. Ditambah dengan risk premium, yaitu resiko yang kalau secara umum gitu ya, misalnya risk free ini diukur dengan tingkat sertifikat BI, tingkat bunga sertifikat BI, ya, Bank Indonesia. Ya, nah artinya apa? Artinya meskipun kita tidak melakukan effort apapun, gitu ya, tidak melakukan usaha apapun, kira-kira gitu ya. Jadi kita punya uang, taruh aja. Nah, itu udah aman tuh, bebas resiko. Dapatlah suku bunga SBI berapa misalnya. Ya, suku bunga SBI misalnya 3% gitu. Nah, maka tanpa resiko apapun gitu ya, itu kita mendapatkan hasil ya, return ini ya, mendapatkan return ini sebesar 3%. Gitu. Nah, tapi kan kita ingin mendapatkan return yang lebih tinggi. Ya, maka kita menambahkan dengan risk premium. Ya, menambahkan resiko yang bersedia untuk kita tanggung. Ya, dengan harapan akan mendapatkan return yang lebih tinggi. Gitu ya. Nah, jadi ini makanya ini grafiknya ke kanan gitu ya. Ke kanan kalau kita menambah resiko yang ditunjukkan dengan beta, maka ada ekspektasi untuk return yang lebih tinggi. Nah, beta ini diukur dari mana beta ini diukurnya? Atau dihitung dari mana? Ya, kalau di grafik sini betanya terlihat dari ini ya, sudut ini ya. Nah, ini kan persamaan ini kan persamaan ya, Y sama dengan ada nggak di rumusnya? Saya nggak menampilkan rumus soalnya ya. Ini sama seperti persamaan ya. Persamaan itu Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Nah, A itu kira-kira ini kalau matematika ya, kalau matematika bisnis ya. Nah, A itu berarti adalah risk free. Gitu ya. Nah, jadi meskipun kita tidak menanggung resiko, tetap kita akan mendapatkan return. Gitu ya. Makanya disebut dengan investasi bebas resiko. Nah, kemudian BX-nya itu adalah menunjukkan B-nya itu adalah beta, ini resiko. Nah, jadi ini adalah sudut dari kemiringan security market line. Gitu ya. Jadi kalau misalnya
sudutnya semakin kecil, gitu ya, berarti resikonya tinggi, tapi expected return-nya tidak meningkat tajam, tidak meningkat, gitu, tidak meningkat tinggi. Tapi kalau misalnya betanya ini besar, ya berarti kan ini curam, gitu ya. SML-nya kan akan curam. Ya, kalau curam kan berarti sedikit saja perubahan di resiko, maka akan mendapatkan sedikit saja kenaikan di resiko, maka akan meningkatkan return, gitu ya. Maka akan meningkatkan expected return. Gitu. Nah, jadi ini ada di sini, gitu ya. Nah, ini adalah bahasa rumusnya, gitu ya, bahasa CAPM-nya. Nah, nanti kalau di bahasa di dunia investasinya, gitu ya, berarti kan ketika kita mengharapkan return yang tinggi, berarti kita harus mengharapkan berapa besar return di atas risk free. Ya, risk free ini apa? Risk free ini ya misalnya kita mau investasi di saham, gitu ya, return-nya sama dengan kita naruh uang misalnya di deposito, gitu ya. Naruh uang di deposito kan kita tidak ada relatif resikonya relatif tidak terlalu tinggi kan, gitu ya, tidak besar, ya. Kecil kemungkinan dananya itu akan hilang, gitu ya. Nah, jadi ditaruh di situ. Tapi kalau misalnya di sahamnya sendiri juga, kalau kita mau bermain di saham di mana di situ resikonya tinggi, tentu kita meminta return, ya, risk premium, gitu ya, yang lebih tinggi dari nilai misalnya deposito tadi, ya, tingkat return-nya deposito, ya, bagi hasil atau bunganya atau marginnya deposito, gitu ya. Nah, jadi itulah berarti adalah resiko yang siap ditanggung oleh investor, ya, untuk mendapatkan expected return ini, gitu ya. Nah, ini bisa dihitung melalui CAPM ini, ya. Jadi model CAPM ini, Capital Asset Pricing Model. Ya, tentu ini adalah dihitung dengan historis, ya, karena kan belum terjadi, ya. Jadi ini adalah security market line ini adalah dibentuk melalui historis. Ya. Sebentar ya, maaf. Oke, ya. Ya, begitu ya kira-kira untuk pemahamannya. Silakan yang lain kalau masih ada pertanyaan atau ingin lebih mendapatkan penjelasan. Gimana yang kelompok presentasi gimana? Ya, tadi yang pertanyaan Abdus Salam mau dijawab tadi yang sebelumnya. Apa itu pertanyaannya tadi? Pertanyaan tuh tadi ini gimana cara tahu tingkat resiko? Gimana cara? Cara mengetahui tingkat resikonya gitu. Oke. Ya udah silakan dijawab. Ini Aulia yang akan menjawab, mungkin Aul.
Sebelumnya izin menjelaskan menghitung atau mengetahui risiko investasi saham itu yang pertama memahami dulu nih prospek saham perusahaan. Artinya membaca seperti apa nih perusahaan tersebut bergerak di bidang apa, siapa profil pendiri, dan orang yang menjalankannya, kapan perusahaan itu berdiri. Nah, langkah tersebut merupakan jalan awal bagi investor. Selanjutnya, jika harga saham murah belum tentu baik, begitupun sebaliknya. Pada kenyataannya, harga saham yang murah belum tentu baik. Bisa-bisa malah membuat, maksudnya itu malah terjadi fluktuasi harga yang ekstrim di bursa. Bahkan harga saham mahal juga belum tentu untung, mungkin saja valuasinya bagus, namun bila dana khusus investasi saham tidak mencukupi, malah memberatkan atau tentu tidak bagus untuk kondisi keuangan. Yang ketiga, pahami jenis-jenis risiko investasi saham. Nah, ada 5 risiko investasi di pasar modal. Yang pertama, risiko emosional, risiko bisnis perusahaan, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang, dan risiko ekonomi dan politik. Nah, ada juga risiko investasi saham. Ada 2. Yang pertama, risiko sistematik dan risiko tidak sistematik. Risiko sistematis itu bersifat menyeluruh yang tidak bisa dihilangkan melalui verifikasi saham, misalnya inflasi, kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga, kondisi sosial dan politik. Yang kedua, risiko tidak sistematis, yaitu risiko yang bisa dikurangi dengan pembentukan portofolio investasi, misalnya risiko kegagalan perusahaan, risiko finansial, dan risiko manajemen. Yang ketiga, menghitung rasio risk atau reward. Menghitung rasio laba atau imbal balik. Nah, ini tuh penting dipahami investor. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba dibanding imbal balik. Maka rumusnya rasio laba dibagi imbal balik sama dengan laba dibagi harga saham dikali 100 lembar. Nggak ada slide-nya. Kalau ada ngitung-ngitung, ada yang bisa ditampilkan nggak? Siapa? Aulia. Saya pakai HP, Pak. Kenapa? Saya pakai HP, nggak pakai. Oh. Kalau di HP nggak bisa tampil ya? Jaringannya. Ya udah, lanjutkan silakan. Ya, dilanjutkan aja, nggak apa-apa, dilanjutkan. Yang keempat, menghitung nilai risiko atau value at risk, atau disingkat VAR, berguna menghitung seberapa buruk kerugian yang terjadi pada suatu investasi dengan tingkat keyakinan tertentu selama satu periode. Tingkat keyakinan ini sebenarnya berasal dari pernyataan yang berisi peluang-peluang berdasarkan karakteristik statistik dari investasi. Perhitungan nilai risiko ini berkaitan dengan sisi psikologis yang menunjukkan bahwa investor sepenuhnya cenderung menghindari kerugian, sehingga lebih memprioritaskan diri untuk menghitung rasa sakit yang berhubungan dengan kerugian daripada rasa nyaman yang berhubungan dengan keuntungan. Yang kelima, menghitung tingkat pengembalian atau return.
Menghitung tingkat pengembalian diperlukan guna sebagai bahan evaluasi investasi. Menghitung tingkat pengembalian itu yang pertama ada tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan pada masa depan oleh investor. Yang kedua, realized return atau tingkat pengembalian yang benarnya. Tingkat pengembalian yang sebenarnya ini adalah hasil dari peluang dan tingkat keuntungan. Dengan mengetahui cara menghitung risiko investasi saham, secara otomatis kita tuh udah tahu cara meminimalisir risiko investasi saham. Dengan begitu, dengan menghitung risiko investasi saham dapat membantu untuk memutuskan kapan dan waktu transaksi yang tepat dan menguntungkan. Jika ada salah, mohon dikoreksi, Pak. Gimana Abdus? Iya, iya. Ada yang mau nambahkan atau gimana? Udah cukup. Dengerin azan dulu ya sebentar ya. Apa kita lanjutkan ya. Oke, jadi tadi penjelasannya sudah selesai? Iya, sudah Pak. Yang lain ada lagi yang mau membantu menjelaskan mungkin? Ya, kalau nggak ada, saya coba tambahkan ya penjelasan dari kelompok 3 ya. Nah, ini jadi apa yang pertama ya tentang resiko gitu ya. Intinya resiko itu adalah peluang ya. Gitu ya, peluang terjadinya beberapa keadaan yang tidak menguntungkan ya. Jadi dia ada kemungkinan gitu ya, namanya peluang. Nah, ini kan berarti kita masuk kepada ya yang namanya peluang gitu ya. Berarti kan kita masuk kepada statistik ya peluang gitu ya. Peluangnya besar atau kecil seperti apa gitu ya. Nah, ini jadi inilah yang dimaksud dengan resiko ya yang di dalam di dalam manajemen keuangan atau di dalam teori risk dan return ini ya. Nah, risiko ini harus dikuantifisir gitu ya. Jadi dia harus sebagai investor dia bisa menilai resiko ini kemudian diangkakan berapa gitu ya. Kalau dijadikan angka risikonya berapa gitu ya. Kemudian nanti bisa diperbandingkan juga dengan hal yang lain gitu. Dengan resiko-resiko yang lain gitu ya. Nah, jadi itu perlunya kita memahami risk dan return ini ya.
Nah, kemudian resiko ini gitu ya, ada yang resiko sendiri, ya berdiri sendiri. Ya, resiko arus kas aktiva ini dapat dipertimbangkan atas dasar stand-alone basis, ya oleh setiap aktiva itu sendiri atau dalam konteks portofolio, jadi gabungan. Ya, jadi kalau misalnya ini resikonya saham sendiri berapa? Saham X. Nanti ada saham X, saham Y, saham Z. Gitu ya. Bisa masing-masing, bisa juga dalam bentuk portofolio. Ya, portofolio itu berarti gabungan. Nah, gabungan inilah yang disebut dengan yang bisa dikurangi ya resikonya itu dengan diversifikasi tadi. Jadi bisa saja gabungan, nanti gabungan saham A, B, C, kemudian oke ya. Nah, jadi ya, resikonya bisa dikurangi dengan melakukan diversifikasi. Gitu ya. Jadi tadi contohnya investasinya ada di saham, ada di deposito, ada di sukuk misalnya, ada di reksadana dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ini bisa nanti menjadi resiko portofolio, ya konteks portofolio. Gitu ya, berbeda dengan tadi yang masing-masing ya resiko dari masing-masing unit investasi atau masing-masing dari produk investasi. Ya, jadi investor yang rasional ini memiliki portofolio ya karena mereka lebih memperhatikan resiko portofolionya dibandingkan resiko aktiva individual. Gitu ya. Jadi dia menilainya secara keseluruhan. Ya, pokoknya saya ada uang 100, mau saya investasikan 20 ke sana, 30 ke sana, 10 ke tempat lain. Nah, ini gabungan dari resikonya berapa. Ya, bukan gabungan dari masing-masing. Intinya ketika gabungannya memberikan nilai positif atau sesuai dengan expected return-nya, ya, maka dia akan cukup available atau puas dengan portofolio investasi. Gitu ya. Nah, kemudian ini probability dari return ya. Return yang diharapkan ya, ini expected return ya. Pengembalian diharapkan atau investasi adalah nilai rata-rata dari distribusi probabilitas dari pengembalian. Ya, ini udah masuk ke terminologi statistik gitu ya, distribusi dari probabilitas pengembalian. Ya, jadi masing-masing dari dari portofolionya atau masing-masing dari produknya, dari investasinya itu, ya kemudian dinilai dari rata-rata distribusi probabilitasnya. Nah, jadi ini namanya expected return, ya pengembalian yang diharapkan, maka dia akan melihat historis. Nah, makanya ini disebut rata-rata dari distribusi probabilitas pengembalian. Ini berarti kan yang dilihat adalah historis. Ya, historis ini selama ini saham X ini gitu ya, itu tingkat pengembaliannya seperti apa? Ya, apakah mau dilihat dari capital gain-nya tadi ataupun dari keluar hasil berarti dividennya. Nah, ini selama ini seperti apa? Nah, itu yang dilihat dari yang bisa dihitung dari sini. Ya, semakin besar probabilitas ya bahwa pengembalian aktual akan jauh di bawah pengembalian yang diharapkan, maka semakin besar risiko stand alone yang berkaitan dengan aktiva tersebut. Ya, jadi kalau probability-nya di bawah expected return, ya tentu saja berarti resikonya tinggi. Oke ya, nah jadi ini ya risk averse ya, ini tadi kaitannya dengan sifat dari investor ya, ada yang menolak, ada yang taking risk dan sebagainya ya.
Ya, jadi intinya aktiva yang berisiko mempunyai tingkat pengembalian diperlukan lebih tinggi daripada aktiva yang lebih kecil resikonya. Gitu ya. Jadi kalau aktiva secara individual dilihat bahwa aktivanya itu beresiko, tentu kita akan mengharapkan expected return yang lebih tinggi ya. Saya kira ini sudah dipahami ya tadi secara konsep. Ya, nah ini kemudian ada resiko yang bisa didiversifikasi, yang dapat dieliminasi dengan diversifikasi tadi ya dipecah. Ya, ada yang resiko pasar yang tidak dapat dieliminasi dengan diversifikasi. Jadi mau dipecah mau tidak pun ya dia akan mempunyai resiko yang sama. Ya. Nah, resiko pasar ya ini adalah resiko yang relevan dari aktivitas individu. Aktiva individu adalah resiko yang relevan dari aktiva individu adalah kontribusinya terhadap resiko portofolio yang didiversifikasi dengan baik. Ya, yaitu adalah resiko pasar aktiva. Jadi resiko yang relevan dari aktivitas individu adalah kontribusinya terhadap resiko portofolio yang didiversifikasi. Ya, jadi dia memberikan kontribusi resiko seberapa besar terhadap portofolionya. Ya, karena risiko pasar tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi, maka investor harus diberi kompensasi untuk menanggungnya. Jadi artinya ini sudah merupakan resiko yang yang harus ada gitu ya, yang memang sudah siap harus ditanggung oleh investor. Ya, ini contoh resiko. Ya, ini kalau garisnya mana yang ini ya, yang semakin ke kanan ya semakin turun ya. Oke ya, jadi ini grafik dari resiko, Jadi kalau Y-nya adalah resiko portofolio, ya kan, kemudian X-nya adalah jumlah saham di dalam portofolio, ya, maka ketika portofolionya dengan jumlah saham yang lebih sedikit, dia memiliki berarti resiko yang tinggi, gitu ya, resiko yang tinggi. Nah, ketika dia semakin diversifikasi, kalau kita lihat maka semakin ke kanan resiko portofolionya akan semakin turun. Gitu ya, resiko portofolionya akan semakin turun. Ya, kemudian ya relatif landai. Ya, relatif landai. Nah, sementara itu ada resiko minimum yang harus ditanggung, yang tidak bisa dihilangkan ya, ini tadi ya. Ini kan ada resiko pasar yang tidak bisa dihilangkan, yang tidak dapat dieliminasi ya. Jadi ini adalah sampai di di 20,4 ini adalah resiko pasar portofolio ya, dia tidak bisa dihilangkan. Ya, ini pasti yang resiko yang akan ditanggung. Nah, karena itu expected return-nya itu harus di atas resiko pasar yang siap ditanggung ya oleh investor. Gitu ya. Jadi ini kita bisa memahami konteksnya ya melalui grafik ini. Gitu ya. Nah, kemudian beta ya. Beta ini adalah resiko ya, ukuran dari resiko pasar. Ya, beta mengukur seberapa besar pengembalian saham bergerak relatif terhadap pasar. Ya, saham dengan beta nilai tinggi lebih mudah berubah dibandingkan saham pada umumnya, sementara saham dengan beta lebih rendah lebih sedikit berubah daripada saham pada umumnya. Ya, tadi yang di grafik yang sebelumnya ya, yang presentasi ya. Jadi kalau dia curam atau landai, gitu ya. Kalau dia betanya tinggi berarti curam, kan gitu ya. SML-nya kan tinggi, ya. Nah ini lebih mudah berubah dibandingkan dengan saham pada umumnya. Ya, perubahan terhadap return-nya itu akan sangat volatile, sangat tinggi. Nah, sementara kalau dia landai, nah, tentu perubahannya juga kecil ya. Jadi kalau semakin kemana tadi, semakin ke kanan ya. Kalau ini tadi yang misalnya
semakin ke kanan. Kalau ini bisa diingat. Gitu ya. Jadi kalau ini curam gitu ya, atau landai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia apa tadi penjelasannya ini? Ya, kalau misalnya dia itu nah, gitu ya. Nah, ini kalau dia kalau curam dia akan lebih mudah berubah, perubahannya cepat gitu ya. Sementara kalau dia landai perubahannya lambat ini ya. Jadi kalau ini saya ulangi ya, kalau ini misalnya ini curam, ini landai. Nah, beta itu kan di sini ya, ini beta. Susah, lurus. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini ya, ini betanya di sini. Nah, ini ya. Sudut ini ya, sudut ini. Nah, sudut inilah. Ya, jadi kalau betanya kecil, maka dia relatif ya semakin resikonya ke kanan semakin tinggi ya, tapi peningkatan returnnya ini tidak banyak pergerakan. Tapi kalau ini curam gitu ya, ini kan betanya besar. Gitu ya. Jadi sedikit perubahan di sumbu X akan mengalami perubahan yang signifikan di sumbu Y. Gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya cara pemahamannya. Ya, saham pada umumnya mempunyai beta 1 ya. Oke ya, ini beta portofolio. Nah, kalau kita masuk kepada beta portofolio berarti adalah rata-rata tertimbang beta dari sekuritas individu dalam sebuah portofolio. Gitu ya. Jadi ini adalah gabungan, berarti dari grafik tadi adalah merupakan gabungan ya. Nah, ini kemudian dituangkan di dalam persamaan security market line yang tadi juga sudah ditampilkan oleh kelompok sebelumnya. Nah, ini sebenarnya sudah ada ya di sini ya. Nah, ini ya menunjukkan hubungan antara risiko pasar sekuritas dan tingkat pengembalian yang diperlukan. Ya, nah ini rumusnya ya yang tadi belum ditampilkan ya. Nah, jadi pengembalian yang diperlukan untuk setiap sekuritas I, ya pengembalian diperlukan ini yang diharapkan ya maksudnya ya. Ini bahasanya. Jadi diharapkan untuk setiap sekuritas I gitu ya adalah sama dengan suku bunga bebas risiko ya KRF risk free ya ditambah dengan resiko pasar ya dikalikan dengan beta sekuritas ya kali beta. Jadi kan ini rumus dasarnya kan kalau kita kembalikan ke matematika ya persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, gitu ya. Ini adalah rumus dasarnya. Ya, cuman dengan notasi-notasi expected return dan tingkat pengembalian, nah, ini menjadi menjadi seperti ini rumusnya ya. Nah, ini adalah tadi apa nih? KI adalah pengembalian diharapkan. Ya, berarti K. Gitu ya, pengembalian diharapkan untuk setiap sekuritas I adalah sama dengan suku bunga bebas resiko ya berarti KRF gitu kan. Suku bunga bebas risiko ditambah dengan premi resiko pasar. Premi resiko pasar itu ini. Ya, tadi juga di presentasi sebelumnya sudah disebutkan ya. Pengembalian pasar dikurangi dengan risk free. Gitu ya, pengembalian pasar dikurangi dengan risk free. Nah, ini adalah resiko premium yang resiko premium yang siap ditanggung
ya dengan harapan dari sekuritas I, gitu ya. Jadi sebenarnya seperti ini. Nah, ini adalah betanya, beta. Ya. Ini adalah resikonya. Nah, ini ya. Nah, ini risk free-nya, ya, risk free-nya adalah 6, berarti mulainya dari sini kan, ya, gitu ya. Nah, ini sudutnya ini adalah merupakan resiko, ya, resiko. Ya, ini adalah tingkat pengembalian sumbu Y, ya, sumbu Y ini adalah tingkat pengembalian, sumbu X adalah resiko. Gitu ya. Nah, jadi ini nanti tergantung garis SML-nya ini SML-nya ini landai atau curam. Ya, nah ini ya ini bisa dibaca di sini ya, tingkat pengembalian bebas resiko ini ya, yang tinggi ini. Ya, ini ya pengembalian bebas risiko. Gitu ya. Kemudian premi risiko saham yang aman. Ya, mungkin di sini. Kemudian premi risiko pasar 5%, ya, hal ini berlaku juga bagi rata-rata saham dan merupakan koefisien kemiringan di dalam persamaan SML. Ya, ini karena masih sama ya garisnya ya. Oke, jadi ini semakin tinggi resiko, maka expected return-nya juga semakin tinggi ya. Ya, titik temunya ada di premi risiko saham yang relatif beresiko, yaitu sebesar 10%. Oke ya. Nah, jadi ini adalah cara kita membaca security market line ya untuk menghitung resiko dari jadi resikonya kita kuantifisir ya, dihitung. Nah, berapa risiko yang siap ditanggung oleh investor. Pengembalian yang diharapkan atas saham. Ya, tingkat pengembalian ini mungkin lebih jelas ya tadi. Tingkat pengembalian diharapkan atas saham umumnya sama dengan pengembalian yang diharapkan. Ya, namun sesuatu yang dapat terjadi yang menyebabkan tingkat pengembalian yang diharapkan berubah. Ini terjemahan ya, harusnya diharapkan. Ya, suku bunga bebas resiko dapat berubah karena perubahan inflasi yang diantisipasi. Ya, jadi sebenarnya semua yang tadi disampaikan yang tidak bisa dihindarkan itu sudah di cover ya di dalam suku bunga bebas resiko. Ya, beta saham dapat berubah yang tadi ya ini, gitu ya. Kalau faktor-faktor ini berubah ya, jadi misalnya KRF-nya berubah, maka betanya bisa jadi akan berubah. Ya, betanya akan berubah. Ya, penolakan investor terhadap resiko dapat berubah ya. Jadi ini ya, market ya, marketnya berapa gitu ya. Bisa jadi investor ada yang tidak sepakat atau menolak market. Oke, kemudian risiko pengembalian global, pengembalian atas aktiva pada negara-negara. Nah, ini saya kira ini nggak usah ya. Oke. Nah, ini adalah gambaran mengenai resiko gitu ya, yang sederhana ya ditampilkan di dalam format security market line. Ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Nah, ini mungkin nanti saya juga ada file yang lebih lengkap ya. Ini yang dari file aslinya ya. Hampir sama dengan yang tadi, mungkin kita ambil nanti yang, nah ini yang untuk memahami lebih mudah ya. Jadi kalau tadi kan kita masuk di definisi ya, apa itu return. Nah sebenarnya kalau kita mau kuantifisir gitu ya, apa yang dimaksud dengan return ya, rate of return ini adalah suatu investasi dapat diperhitungkan ya pengembaliannya. Jadi ini rumus matematika sederhana ya. Jadi supaya pemahaman teoritis tadi gitu ya itu bisa kita tuangkan di dalam bentuk perhitungan. Jadi intinya return itu adalah ya jumlah yang diterima ya dikurangi jumlah yang diinvestasikan dibagi jumlah yang diinvestasikan. Itu adalah tingkat return. Gitu ya. Itu yang dimaksud ya. Jadi jangan nanti kita muter kemana-mana jauh gitu ya. Jangan terlalu jauh muter kemana-mana. Ini sebenarnya biasa kita lakukan. Ya, jadi kalau misalnya kita melakukan investasi sebesar 1.000, kemudian misalnya bulan depan ya akan mendapatkan pengembalian 1.100, gitu ya. Nah, ini after 1 year misalnya, setelah 1 tahun akan mendapatkan pengembalian 1.100, maka rate of return-nya adalah 1.100 ya, amount jumlah yang diterima dikurangi jumlah yang diinvestasikan, ya dikurangi ya 1.100 dikurangi 1.000 dibagi 1.000. Gitu ya, 10%. Ya, gitu ya. Jadi ini sebenarnya return ini seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau kita mau, kita tadi sudah belajar ya teori-teori yang tadi, risk free, risk market dan sebagainya. Artinya ini kan actual. Gitu ya. Expected kita sebenarnya berapa? Gitu ya. Nah, ini yang tadi yang kita bahas tentang rumus security market line gitu ya. Itu adalah tadi membandingkan antara expected dengan aktualnya nantinya. Ya, ini kan sudah aktual ya. Nah, ini amount receive ini berarti yang sudah yang aktual. Nah, intinya nanti antara aktual dengan expected. Nah, tinggal ini nanti 10% ini sesuai nggak dengan expected kita. Ya, expected-nya berapa? Jangan-jangan expected-nya 12, ternyata aktualnya cuma 10. Gitu ya. Nah, investasi risk ya. Nah, ini tadi ada stand alone, ada portofolio ya. Tadi juga sudah saya jelaskan. Ya, investment risk berkaitan dengan probability of earning low or negative actual return. Gitu ya. Jadi kemungkinan atau probabilitas dari resiko, yang namanya resiko itu adalah probabilitas dari kita mendapatkan earning atau laba itu yang rendah atau negatif. Gitu ya. Nah, ini menjelaskan saja ya, menambahkan penjelasan tadi saya kira juga sudah bisa dipahami ya. Gitu ya. Jadi probabilitas. Ya, jadi kalau kita sudah bicara probabilitas ini sudah bicara potensi ya atau peluang ya. Ya, ini sama. Nah, kemudian ada distribusi probability. Nah, ini kalau udah belajar statistik ya, ini karena nanti akan silakan dipahami dengan mata kuliah statistik, distribusi probabilitas. Ya, jadi kalau misalnya kita punya expected return ada di angka 15 gitu ya. Ya, ini expected return-nya ada di angka 15. Nah, sama nih antara perusahaan Y dan perusahaan X. Kalau dibuat rata-rata, expected return-nya di angka 15. Ya, tetapi distribusi probabilitasnya itu berbeda. Gitu ya. Kalau perusahaan X nih distribusi probabilitasnya dia lebih curam.
gitu ya. Sedangkan perusahaan Y itu lebih landai, gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Kalaupun yang tadi ya kita kaitkan dengan security market line tadi, gitu ya. Jadi mungkin dia sedikit saja perubahan di dalam resiko, dia akan menyebabkan return yang tinggi. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kaitannya dengan ini. Ya. Nah, jadi nanti diperhatikan juga masalah distribusi probabilitasnya. Ya, dia curam atau landai, ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi tidak mesti oh ini probabilitas perusahaan X dan Y sama. Nah, gitu ya. Nah, belum tentu juga nanti keputusan investasinya akan sama. Ya, ini contoh saja. Ya, jadi misalnya nah ini juga ya, ini misalnya alternatif investasi, ya nanti alternatif investasi kalau kondisi ekonomi ya di sini disebutkan adalah kondisi ekonomi ya rata-rata maka probabilitas dia adalah 40%. Jadi probabilitasnya adalah 40%. Kalau di atas rata, below average ya, di bawah rata-rata probabilitasnya 20%. Resesi, kondisi ekonomi resesi hanya expected return-nya hanya 10%. Ya, ini maksudnya probabilitas dari expected return. Ya, ini ya. Nah, ini adalah probabilitas dari expected return-nya. Ya, ada above average dan ekonomi yang booming. Ya. Nah, jadi ada di rata-rata 0,4. Nah, ini adalah contoh produk ya. Nah, ini tadi yang di awal tadi. Ini adalah contoh-contoh dari produk keuangan yang akan dilakukan investasi. Ya, ini karena contoh di Amerika ya. T-bills, HT collection dan seterusnya ya. Nah, ini contoh-contohnya misalnya T-bills. Ya, treasury bills ya. T-bills ini treasury bills. Jadi seperti obligasi ya barangkali ya, obligasi atau sukuk ya dia mau ekonominya rata-rata, mau ekonominya booming, mau resesi ya karena obligasi pemerintah gitu ya, jadi ya sama nggak ada perubahan gitu ya. Nah tapi untuk investasi yang lain ya gitu ya, nah average-nya sekian gitu ya, resesi nah, ini ada kondisi-kondisinya gitu ya. Kalau di investasi di pemerintah ya relatif tadi ya resikonya tidak ada atau resikonya rendah, tapi hasilnya juga mungkin tidak tinggi. Ya kita lihat di sini 8%. Kondisi apapun dia akan 8%. Tapi kalau kita lihat dari instrumen keuangan yang lain, ya ini bervariasi. Kalau kondisi ekonomi rata-rata, ya ada yang 20%, ada yang 0%, ada yang 7%, ada yang 15%. Ada yang justru kondisi ekonominya resesi, dia mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi. Ya, nah ini adalah tergantung jenis-jenis produk keuangan apa yang akan dilakukan investasi terhadapnya. Ya, jadi ini. Ya, ini ya T-bill will return promise 8% ya ini karena obligasi pemerintah ya. Oke, yang lain-lainnya ya saya kira ini mungkin kita lebih masuk kepada ini ya expected rate of return ya. Jadi ini menghitung expected return dengan for its alternative ya ini menghitung masing-masing dari expected return-nya masing-masing produk ini ya, masing-masing produk. Berapa expected return-nya? Ya, jadi intinya menghitung misalnya HT ini ya minus 22%, probabilitasnya 0,1 ya kemudian jadi ditambah semua ya. Jadi maksudnya gini. Nah, ini jadi artinya ini ditambah. Jadi untuk menghitung probabilitas dari HT atau call atau USR atau MP ya ini dikali aja ya. Probabilitas dikali minus 22 ditambah probabilitas 0,2 dikali dengan ini ya. Jadi ini sehingga nanti akan mendapatkan
probabilitas rata-ratanya. Ya, ini dikali. Ya, ini dikali ini. Ya. Nah, ini kemudian ditambahkan, gitu ya. Jadi ini cara menghitungnya. Nah, ini tadi ya. Nah, sehingga didapatlah expected return-nya adalah 17,4%. Nah, ini adalah expected return ya, masih probability gitu ya. Karena kita tidak tahu misalnya ke depan itu apakah ekonominya itu average, apakah booming, apakah di atas average atau di bawah average atau resesi. Nah, tetapi dengan adanya profil seperti yang ini tadi ya. Nah, ini kan ada profilnya kan? Ya, ada profilnya, maka kita bisa menghitung sebenarnya berapa expected return-nya. Tadi yang ST berapa? 17,4% berarti dia punya expected return. Ya, kemudian yang lain berapa? Ya, 15, 13,8, 8 dan ya T-bill sama 8 ya. Ya 1,7 gitu ya. Nah, ini HT memiliki expected return yang paling tinggi. Nah, tadi ya kembali apakah memang ini yang akan kita pilih atau tidak gitu ya. Berapa kemungkinan besar resikonya. Nah, jadi expected return-nya boleh paling tinggi, tapi kita cek dulu resikonya. Nah, gitu ya. Nah, itu dihitung dengan menggunakan standar deviasi. Ya, kalau standar deviasi ya rumusnya ini ya. Standar deviasi ya selisih antara expected dengan aktual ya. Nah, ini kan ya selisihnya kemudian dikuadratkan kemudian diakar. Ya, ini juga rumus biasa ya, rumus. Jadi menghitung selisih itu dari mana ya? Standar deviasi itu kan kira-kira kan gambarannya ya kalau garisnya ini, SML-nya ini gitu ya, maka aktualnya itu kan nanti ada di sini gitu ya. Ini jangan kuning. Biru misalnya. Nah, ini kan aktualnya ada di sini. Dari sini ada di bawah. Nah, tapi terbentuklah garis yang kuning ini. Gitu ya. Nah, hitunglah standar deviasi. Berarti standar deviasinya nih selisih ini tadi ya. Selisih antara garis kuning ini sama titik-titik ini tadi. Nah, dihitunglah ini. Ya, expected dikurangi aktual ya, berarti garis titik-titik ini kemudian dikuadratkan kemudian diakar. Gitu ya. Ini saya kira ini biasa ya cara menghitung standar deviasi. Ya, ini ya. Sampai sini ada pertanyaan ya, standar deviasi ya. Standar deviasi itu berarti apa? Oke ya, jadi ini ya, ini cara menghitung standar deviasi. Jadi ini membandingkan standar deviasi dari masing-masing. Ya, jadi ini standar deviasinya ya 8, 13,8, 17,4. Ya, jadi standar deviasi mengukur total atau standalone risk ya, resiko. Jadi dia standar deviasi ini mengukur resiko. Jadi kalau misalnya standar deviasinya besar
ya, the larger standard deviasi, maka probabilitas actual return-nya akan will be closer to expected return, ya. Jadi kalau standar deviasinya besar, maka probabilitas untuk probabilitas mendekati expected return-nya semakin rendah, ya, lower probability, ya. Jadi maksudnya kan gini tadi mana, ya. Ini ya, jadi kalau misalnya, nah gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi titik-titiknya ada di sini ya. Nah ini adalah titik-titik aktualnya ya. Nah gitu ya. Jadi kalau misalnya standar deviasinya rendah, itu berarti titik-titik biru ini dekat gitu ya dengan garis SML ini. Ya. Tapi kalau ada yang jauh gitu ya. Nah, gitu ya, ada yang jauh. Nah, ini kan berarti standar deviasinya akan besar. Kalau ini kan standar deviasinya kecil. Kalau ada di dekat-dekat sini ya, apalagi kalau dekat ya, mendekati sini. Gitu ya. Ini adalah hasilnya, ya, hasil dari return-nya ya. Jadi kalau semakin besar maka lower probability actual return-nya akan mendekati expected return. Jadi kita mendapatkan angka ini gitu ya. Berarti ini produk investasi kita kemungkinan akan jauh dari expected return. Gitu ya. Nah, ini jadi larger ya, semakin besar standar deviasi ini semakin wider probability distribusi ya. Jadi semakin semakin lebar probabilitas distribusinya. Nah, ini tadi ya kaitannya dengan probabilitas distribusi yang mana tuh? Nah, ini tadi ya. Nah, ini. Gitu ya. Jadi tadi kalau probabilitas distribusinya ini yang paling besar HT ini lebar ya, probabilitas distribusinya lebar. Ya, T-bill ini ya karena sama kan dia ya. Terus kalau yang USR ini dia lebih lebih tajam dibandingkan XT ya, semakin nah gitu. Ya. Ya, ini adalah standar deviasi. Ya, ini jadi tadi ada expected return, ada risk. Gitu ya. Nah, kemudian ada koefisien variasi ya. Saya kira ini nanti bisa dibaca aja. Saya mau masuk ke variance ya. Oh ya, ini maaf, ini koefisien variance ini adalah mengukur disperse perbedaan ya dari expected value. Jadi standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Ya, koefisien variance, koefisien variasi. Ya. Oke kan, jadi ini apa ini tadi? Jadi ini posisinya ada di mana gitu ya? Jadi kira-kira nanti posisi dari apa ini? Dari produknya ini ada di mana ya? Di mendekati atau menjauh ya? Mendekati atau menjauh dari di posisi di grafiknya, gitu ya, posisi di grafik. Ya, kalau ini kan berarti ada resiko gitu ya, yang kena, ini dia menjauh. Oke ya, nah kemudian ya ini investor attitude ya, saya tidak ulangi lagi. Nah kemudian menghitung portofolio dari expected return ya. Jadi kalau ini sudah tadi individual, sekarang kalau misalnya gabungan ya, menghitung gabungan dari expected return ya, berarti mana ini tadi misalnya ada 2 stok gitu ya, ada 2 stok HT dan collection ya, masing-masing berarti 50%. Nah kemudian bagaimana membuat gabungan portofolio? Nah ini dibuat seperti ini gitu ya. Jadi
ini adalah 50%, expected-nya 17, ditambah 50%, expected-nya 1,7. Yang call tadi ya. Nah, sehingga expected return weighted average-nya ya rata-rata tertimbangnya adalah 9,6%. Nah, ini sekarang kalau alternatif ya. Nah, ini itu rata-rata ya seperti yang tadi ya sudah dicontohkan. Oke ya, ini jadi yang penting sih nanti ini ya menghitung ini ya expected return ini rata-rata tertimbang. Ya. Saya masuk ke ya ini definisi aja ya. Standalone risk adalah market risk ditambah firm specific risk. Ya, market risk adalah portion of security standalone ya, jadi porsi dari instrumen keuangan, resiko instrumen keuangan sendiri yang tidak dapat dieliminasi melalui diversifikasi ya, tadi itu sudah ada. Kalau firm spesifik dia bisa dieliminasi melalui diversifikasi ya, jadi ada yang tidak bisa dieliminasi yang tadi apa tuh market risk ya, risk free gitu ya. Nah, kemudian kalau firm spesifik ini bisa didiversifikasi bisa dieliminasi dengan melakukan diversifikasi ya. Nah, ini capital asset ya, saya kira tadi juga sudah ada penjelasan ya. Nah, ini beta adalah apa nih kalau capital asset model yang didasarkan bahwa required rate of return ya, jadi rate of return yang diharapkan itu sama dengan risk free dikurangi risk free ditambah dengan risk premium. Itu tadi ya, di risk free yang memang sudah harus ditanggung ditambah dengan risk premium maunya kita berapa. Gitu ya. Nah, itu adalah mencerminkan risiko yang siap ditanggung oleh investor ya setelah melakukan diversifikasi ya. Jadi ini karena capital asset pricing model untuk menghitung banyak ini ya berbagai macam investasi. Oke, ya. Jadi beta ini yang menghitung adalah stock market risk. Jadi beta itu adalah risikonya tadi ya, yang sudut ini ya, yang sudut sudut garisnya tadi ya terhadap X ya, menunjukkan resiko stock if the stock is held well diversified portfolio ya. Jadi menunjukkan bagaimana seberapa besar resikonya suatu saham ya ini atau instrumen keuangan ya setelah dilakukannya diversifikasi. Jadi kalau kita nanti membaca ya, nanti mungkin kalau menulis skripsi atau apa, cara membacanya itu berarti nanti mana contoh? Gitu ya. Nah ini kalau ada seperti ini. Nah nanti cara membacanya, kalau ini beta, gitu ya. Nah jadi setiap perubahan beta itu berapa ya misalnya, nah maka itu akan menyebabkan peningkatan Y-nya itu berapa ya, akan menyebabkan kenaikan Y berapa gitu ya. Jadi setiap perubahan X dari sini ke sini itu menyebabkan kenaikan Y-nya berapa gitu ya gitu. Jadi kira-kira seperti itu nanti. Nah inilah menunjukkan resikonya gitu ya. Ini adalah menunjukkan tingkat resikonya. Jadi hanya sudah X-nya meningkat sekian kali lipat, ternyata Y-nya cuma naik sedikit. Nah, misalnya gitu ya. Ini kan berarti
mau nggak nanggung resiko yang lebih besar tapi returnnya ternyata cuma sedikit. Nah, tapi kalau ini misalnya lebih curam, ya mungkin dengan kenaikan sedikit resiko dia mendapatkan return yang lebih tinggi, gitu ya. Ini makanya beta disebut sebagai ya. Jadi saya kira itu menghitung beta sudah ya, sudah menghitung beta. Ya, intinya patokannya di angka 1. Ya, kalau betanya lebih dari 1 berarti security-nya lebih beresiko dibandingkan rata-rata. Di bawah 1 lebih resikonya lebih rendah dibandingkan rata-rata. Oke, saya kira dari saya ini aja. Yang lainnya nanti bisa dibaca ya. Nah, waktunya juga sudah mendekati. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pak, ya. Minggu depan apakah kita udah masuk UTS? Ya, jadi kalau misalnya sebentar ya. Saya mati dulu. Oke, gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan saja untuk pagi hari ini, siang hari ini, dan nanti kita hari Jumat lagi ya, hari Jumat lagi pagi sampai 7:30 ya, kalau bisa mungkin lebih awal ya supaya cukup nanti waktu yang presentasi sama tambahan penjelasan. Baik, Pak. Ya, kalau saya cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pagi hingga siang hari ini. Ya, nanti saya usahakan untuk memberikan contoh-contoh soal ya. Baik, itu saja saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.